Dan untuk teman-teman nih, untuk teman-teman yang punya kenalan orang hipnotis, kalau dia ngaku bisa hipnotis tapi cuma bisa bikin tidur, sorry, bilang ke dia belajar lagi. Hipnotis bukan tidur, ini saya garis bawahi. Dan jangan pernah bangga kalau kamu melakukan hipnotis, jangan pernah bangga kalau kamu udah bisa bikin orang tidur. Jangan pernah bangga. Tidur hanya bagian kecil dari hipnotis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman. Hari ini kita kedatangan Mas Arya. Seperti yang udah kalian lihat di saya di poster yang udah tersebar. Kalian tahu Mas Arya itu bakalan ngomongin apa? Kita kenalan dulu pertama sama Mas Den Arya. Halo. Halo. Saya Den Arya. Kalau bilang saya praktisi dunia hipnosis juga. Yang kebetulan juga saya bukan lagi bikin, tapi kita membentuk bendera, membentuk sebuah lembaga atau disebut marketing manajemen, itu tempatnya untuk belajar dan untuk mendevelop diri atau mengembangkan diri. Wow, belajar hipnosis. Ya, nggak cuma hipnosis sih, kita belajar banyak ya tentang psikologikal juga, tentang pola bahasa kita, tentang gimana cara kita merubah mindset, gimana caranya kita membuat mind mapping untuk diri kita, banyak sebenarnya. Mas Arya sendiri di dunia mind hacking and hipnosis ini udah berapa lama? Awal sih saya dari 2013 akhir lah. Itu pertama kali belajar, dan belajar awal itu belajar hipnosis dasar ya pastinya. Setelah itu mempelajari dan memperdalam hipnosis sendiri sampai sekarang sih sebenarnya. Wow, keren banget nih teman-teman. Ada yang mau tahu tentang hipnosis? Tanya-tanya, kita terima pertanyaan lewat komentar di Instagram Live, oke? Terus pengalaman selama di dunia hipnosis sendiri gimana nih, Mas? Oke, mungkin gini dijelasin dulu ya sebenarnya hipnosis itu apa sih gitu. Nah, itu Ini dia. buat teman-teman juga yang masih menjadi pengidap hipnofobia atau orang-orang yang takut akan hipnosis. Ini pertama saya jelasin dulu. Hipnosis terjadi bukan karena paksaan, itu pertama. Yang kedua, hipnosis tidak digunakan sebagai pengontrol pikiran atau mind controlling. Itu yang kedua. Yang ketiga, proses hipnosis masih bisa dipatahkan, masih bisa dihindari. Dan yang pasti hipnosis bukan sebuah ilmu yang berhubungan dengan agama atau kepercayaan. Gitu. Karena pada dasarnya hipnosis adalah ilmu yang mana kita mempelajari tentang pola pikiran, tentang pola bahasa, tentang mekanisme pikiran juga, yang sehingga terjadilah proses hipnosis tersebut. Dan yang pasti garis bawahi lagi, kondisi hipnosis bukan kondisi tidur, bukan kondisi tidak sadar, dan bukan juga kondisi di bawah pengaruh ya. Tapi kondisi di mana pikiran dia beristirahat, ya, pikiran sadar dia beristirahat sehingga tidak adanya penolakan, sehingga pikiran bawah sadar itu aktif. Saat pikiran bawah sadar aktif itu kondisi fisik itu adalah relax, santai, gitu, tanpa penolakan, tanpa ruwet itulah kurang lebihnya. Terkesannya orang yang masuk kondisi hipnosis itu dia mengikuti semua perintah dari si hipnotisnya tadi ya itu. Berarti kalau orang hipnotis itu kita ikhlasin si hipnotis gitu ya? Bukan ikhlas ya, bukannya gini. Kalau digambarkan ya, hipnotis atau orang yang memiliki kemampuan atau ilmu hipnosis ini adalah orang yang menavigasi. Jadi ibarat kalau digambarkan gini deh, saya sebagai navigator yang ada di sebelah kursi dari supir. Supir ini adalah pemilik dari si pikiran tersebut. Apabila kita bilang ke kiri tapi supir yang mau ke kanan, ya tidak akan terjadi proses hipnosis. Gitu. Karena kita menavigasi atau kita mengarahkan. Makanya kenapa ada kalimat sugesti. Sugesti bukanlah perintah, merupakan saran. Ya, yang apabila diterima oleh pikiran bawah sadar terjadilah proses hipnosis. Apabila tidak, ya tidak terjadi apapun. Gitu. Itu yang di situ. Nah, terus menurut Mas Arya sendiri, kenapa nih orang-orang banyak pada takut dihipnotis? Pertama terjadi miskonsepsi ya. Miskonsepsi dalam arti ini
ada mispersepsi dan miskonsepsi di masyarakat tentang apa sih hipnotis. Pertama, ada tayangan-tayangan di TV yang menitik beratkan bahwa hipnotis adalah sarana bongkar aib. Itu yang pertama. Iya. Itu adalah tindakan yang kurang bijak kalau saya pribadi, karena basically hipnotis digunakan untuk terapeutik atau untuk menterapi, bukan untuk bongkar aib. Walaupun memang ada, tapi itu hanya dilakukan oleh pihak berwajib dan tidak bisa dijadikan sebagai pegangan bukti. Itu disebut dengan hipnoforensik. Yang kedua, terjadinya mispersepsi di masyarakat, di kalangan media. Saat ada kejadian penipuan, mereka memviralkan dengan bahasa hipnotis atau korban hipnotis atau pelaku hipnotis. Ya. Kalau kita logikakan seperti ini, kalau saya jelaskan tentang kejahatan hipnotis ya. Kenapa bisa disebut kejahatan hipnotis? Karena pada dasarnya sebenarnya orang itu tertipu. Contoh, saya pernah punya kasus seperti ini, ada ibu-ibu bilang dia dihipnotis, dia kehilangan barang, dia mengatakan uang atau apapun bahasanya. Setelah saya tanya, kenapa ibu bisa sampai uang? Oh, saya disuruh, saya nggak sadar. Pertanyaannya, saat ibu masuk ke ATM, ibu ngambil kartu dari mana? Dari dompet. Pertama. Yang kedua, setelah ngambil kartu dari dompet, yang ibu lakukan apa? Masukkan kartunya masuk mesin ATM. Oke, yang kedua. Yang ketiga, setelah masuk kartu ATM, saya masukkan pinnya mas. Oke, poin ketiga udah beres. Yang keempat, setelah masuk poin, saya pilih menu transfer nominal saya kirim. Yang saya tanya adalah proses yang ibu lakukan, ibu masih menyadari, kata ibu masih mengingat. Ya, masih mengingat dengan jelas. Logika, PIN itu ada di pikiran dan kita harus kita ingat. Yang kedua, saat kita mengambil barang dari dompet, itu pun dia menyadari. Kenapa dia bilang dihipnotis? Ego dari manusia adalah tidak ingin menjadi bodoh atau tidak ingin terlihat bodoh. Karena logikanya orang ditipu adalah bodoh. Iya benar. Ya, jadi dia menyelamatkan ego dia dengan cara saya dihipnotis. Karena pada saat itu hipnotis sama lagi naik. Pada faktanya itu lebih ke penipuan, yang mana korbannya tidak ingin dibilang bodoh dan pihak media pun mempublikasikannya dengan cara yang kurang bijak versi saya pribadi. Gitu loh. Jadi kejahatan yang nggak saya nggak menafik ya, mungkin hipnotis bisa sebagai kejahatan, mungkin sama hal seperti orang belajar matematika kan? Yes. Kalau belajar matematika di algoritma kan belajar jadi coding atau coding bahasa, atau bahasa pemrograman. Saat bahasa pemrograman dipakai untuk hal yang negatif pun bisa, betul? Bisa. Berawal dari belajar matematika. Nah, sama seperti itu. Semua ilmu itu ibaratkan pisau yang bermata dua, itu semua ilmu. Tergantung dari penggunanya. Tapi kalau untuk masalah kejahatan hipnotis, saya sarankan coba dicek ulang kronologinya seperti apa, dan itu kita bisa tarik benang merah dari kejadian itu apa sih sebenarnya. Itu. Ini biar nggak miss juga ya teman-teman podcast ya, karena ini lumayan mengganggu sebenarnya. Mengganggu karena apa? Hipnotis atau fenomena hipnosis, saat kalian bisa mengakses pikiran bawah sadar, kalian bisa mengakses kekuatan yang terpendam dari diri kalian. Ya, terpendam dari diri kalian. Karena apa? Pikiran bawah sadar itu banyak banget manfaatnya dan luas banget jangkauannya. Contoh kecil di pikiran bawah sadar ada yang disebut dengan imajinasi. Imajinasi terletak di pikiran bawah sadar. Tanpa imajinasi kita tidak akan bisa berkarya. Ya, tanpa imajinasi kita tidak akan bisa berpikir, tidak akan bisa menghayal. Saat kita tidak bisa menghayal, tidak akan ada keinginan untuk sesuatu. Gitu loh. Bisa bayangkan kalau imajinasi tidak ada, sekarang kita masih gelap. Karena terciptanya lampu adalah imajinasi orang dulu tentang matahari di malam hari. Gitu. Oke, ya benar sih. Iya benar. Ada pengaruhnya nggak sih after sama before the hypnosis itu? Kadang kan orang-orang apalagi ibu-ibu yang tadi diceritain sama saya ini ya, kadang tuh ada yang tiba-tiba ke sana-sananya itu jadi kayak bego beneran gitu. Oh, ini ya. Ini kalau kita case-nya seperti itu gini. Pertama, dia sudah mempercayai bahwa dia menjadi korban hipnotis. Sehingga saat belief itu terbentuk dan ditambah dengan value atau nilai yang memperkuat bahwa ibu tuh benar kena
kena hipnotis Bu. Itu mindset, belief dengan value terbentuk dengan kuat, akhirnya jadi mindset. Mindset tersebut akhirnya membentuk saya sudah jadi korban hipnotis. Yang dia baca dan diketahui adalah hipnotis membuat orang bego bisa. Atau mungkin Bu, setelah hipnotis itu biasanya jadi begini loh. Saat dia mempercayai itu, belief dia semakin kuat, value dia semakin kuat, sehingga mindset semakin kuat. Sehingga pikiran bawah sadar terbiasa dengan kondisi bego. Kasarnya yang terjadi di kehidupan dia itu dia sendiri yang membentuk. Itu udah kehidupan manusia banget ya. Kalau kita percaya oh betul goblok. Sehari 2 hari 3 hari dari itu kan terus sadar kita akan jadi goblok beneran. Karena mindset kita sudah dibentuk seperti itu. Sehingga betul sudah diarahkan seperti itu sehingga akhirnya tubuh kita mengikuti dan alam pun mengarahkan seperti itu. Gitu. Itu salah satu hal yang orang tahu tentang pikiran bawah sadar ya, tentang sugesti, tentang proses juga itu. Luas jangkauannya dan kita nggak pernah tahu efeknya akan seperti apa. Itu. Berarti hipnosis sama psikologi seseorang itu hubungan? Iya jelas kan gini. Psikologi itu apa sih? Ilmu tentang pikiran. Ya. Dalam psikologi ada habit, ya kan? Ada tentang karakter, ada tentang banyak hal di situ. Hipnosis pun sama. Hipnosis adalah bagian dari psikologi. Contoh gini, di psikologi ada pembahasan tentang karakter. Di hipnotis bisa dijabarkan apa sih karakter. Contoh kecil begini, ada sebuah pertanyaan yang dari dulu saya dengar adalah karakter orang itu didominasi dari gen atau keturunan apa sih sebenarnya? Pernah nggak ada kalian itu? Pernah. Ya, mungkin teman-teman juga pernah ya. Setahu saya, karakter adalah sesuatu yang dibentuk dari lingkungan terkecil. Saat umur dia 0 sampai 8 tahun atau disebut golden age tadi, anak itu menyerap informasi yang ada di sekitar. Apabila di rumahnya dominasinya penyabar, anak tersebut akan menjadi penyabar. Apabila dominasinya itu keras, anak itu akan keras. Apabila dominasi di lingkungan keluarga anak itu adalah galak, akan jadi galak. Sampai masuk ke fase kedua, itu fase saat dia SD, SMP, SMA. Itu adalah fase di mana dia membandingkan informasi yang dia awal diterima dengan informasi yang di lokal, yang dari sekitar. Saat SD, SMP, SMA yang dia terima adalah karakter yang pembohong, misalnya karakter yang bisa dibilang negatif lah ya, itu akan terbentuk sehingga karakter awal yang tadi penyabar akan dilupakan dengan sendiri. Itu pengaruh dari karakter. Intinya karakter bisa dibentuk, bisa diperbaiki dan bisa dirusak atau dihancurkan. Gitu. Tentu dengan lingkungan kita ini. Dan psikologi pun sama. Hubungan psikologi dan hipnotis seperti itu. Hipnotis bagian dari psikologi. Psikologi pun bagian dari itu. Karena yang ilmu psikologi pun ada mata pelajaran atau materi tentang hipnosis. Tuh. Nah, bicara mengenai itu ya, berarti Mas Arya ini kenapa namanya mind hacker? Iya. Kenapa namanya mind hacker? Ya. Banyak orang yang bertanya, kenapa saya harus main hacker ya? Hacker itu kan adalah orang yang mampu meretas atau yang mampu masuk ke sistem yang sudah terlindungi di komputer. Iya. Di komputer. Iya. Sedangkan main hacker adalah karena kami mengetahui pola-pola pikiran, kami mengetahui tentang sistematis pikiran, dan kami tahu role tentang pikiran tersebut, kita pun bisa masuk ke pikiran orang dengan mudahnya. Dengan catatan tujuan kita adalah terapeutik atau terapi, ya. Ataupun untuk panggung, atau keperluan panggung ya, itu kita pakai. Jadi main hacker adalah orang yang mampu mengakses pikiran bawah sadar orang lain. Untuk tujuan developan, makanya saya membuat lembaga dengan hacking manajemen. Kita memanajemen, tujuan kita masuk ke pikiran orang lain untuk memanage, mendevelop dan bisa dibilang mengeksekusi hal-hal yang negatif untuk kebaikan dia sendiri. Gitu. Itu. Berarti
untuk tadi tujuannya untuk terapis ya, untuk mendevelop pikiran seseorang biar lebih positif gitu kan ini. Berarti hipnosis di sini yang Mas Arya kerjain bisa untuk memperbaiki seseorang, memperbaiki pikiran seseorang. Saya pribadi awal saya terjun di dunia hipnosis atau di dunia pikiran ini berawal dari saya adalah orang yang senang berkomunikasi dengan orang lain, senang berbicara, senang silaturahmi lah. Sehingga akhirnya saya belajar hipnosis untuk kepentingan hiburan awalnya, untuk panggung, untuk menghibur orang, untuk lucu-lucuan. Gak ada sangkut pautnya dengan terapi awalnya. Setelah lama-lama berkembang, ada satu orang teman, dia menjadi salah satu pintu awal ya untuk saya masuk ke terapi adalah dia mengalami fobia. Ya, cukup menyebalkan memang, dia fobia kucing. Saya nggak tahu jalan apa enggak. Dia fobia kucing. Awalnya dia fobia kucing dan dia benar-benar takut setengah mati pada kucing. Saya cuma bilang ke dia, kucing, saat kamu menjadi pembenci kucing, saat nanti kamu sembuh dari itu, kamu akan jadi pembenci kucing. Ya. Kamu siap apa enggak tuh gitu? Itu dulu saya bilang. Oh nggak mungkin. Ya udah kita coba terapi. Saya terapi itu. Alhasil setelah baru 2 kali terapi, yang saya lihat dengan mata kepala sendiri adalah dia udah megang kucing. Bahkan dia ngerengek-rengek ke pacarnya yang sekarang udah jadi suaminya bilang saya mau kucing. Wow. Nah, sekarang dia punya 9 kucing. Wow. Ya. Jadi bisa menghilangkan fobia seseorang. Betul. Karena gini, basically kucing adalah hewan yang lucu. Yes. Basically ya. Cuman yang bikin orang takut sama kucing apa sih? Bukan kucingnya, tapi kejadian yang berhubungan dengan kucing. Contoh, bisa jadi ternyata orang yang tersebut dia takut sama kucing karena pernah ibunya digigit kucing di depan mata dia. Ibunya digigit dan cekak kucing. Bukan karena kucing galak, bukan. Tapi kucingnya malah lagi sensi mungkin ya. Anak itu jadi ketakutan dari situ, takut digigit, takut dicakar. Gitu. Faktanya setelah informasi takut tadi kita edukasi ulang dengan cara regresi atau dengan cara memutar ulang memori, yang kita edukasi ulang di pikiran bawah sadar bahwa kucing menyerang karena ada alasan tertentu. Ya. Setelah itu kita edukasi, akhirnya pikiran bawah sadar dia pun menerima, oke, kucing tidak menyerangkan, kucing tidak menakutkan, bahkan kucing adalah lucu. Sugesti itu terbentuk dari pikiran dia sendiri. Saya yang mengedukasi ulang tentang kucing menggigit karena A, kucing mencakar karena B. Cukup itu yang saya edukasi ulang, sehingga pikirannya menerima dan akhirnya mindset berubah, akhirnya dia adaptasi adalah oke, kucing lucu dan tidak berbahaya. Gitu. Akhirnya dia sekarang jadi punya kucing. Gimana kalau sama yang orang yang takut sama kecoa? Kan kecoa nggak ada lucu-lucunya. Gini, terus saya kita sama kecoa ada beberapa kita harus tahu dulu ya, kita harus melakukan bisa dibilang kita nggak melakukan eksperimen lah bahasa kasarnya. Apa sih yang bikin orang itu takut? Banyak kan? Jijik. Ada yang karena pernah lagi melek misalnya keteplokan kecoa, ada juga bahkan yang dia takut karena inti fobia itu ada 2 sebenarnya penyebabnya, dari diri sendiri atau dari orang lain atau SE. Diri sendiri biasanya dia mengalami tapi dalam masa dulu dan terpendam di dalam bawah sadar akhirnya jadi sebuah ketakutan. Atau dari orang lain dalam arti kita melihat tapi kita tidak merasakan, tapi kita merasakan emosinya. Kayak tadi kucing itu ya. Kayak kucing tadi, itu seperti itu. Kita harus cari tahu nih kenapa nih yang dia bisa takut. Kita lakukan dulu nih, edukasi dulu, kita breakdown. Kasarnya kita benar-benar bantu tuntas di soal kecoa ya, mulai dari antenanya, kepalanya, sayapnya, kakinya, apa yang bikin kamu takut, gitu kan? Seperti itu kan? Nah, saat kita breakdown tadi kan ada beberapa bagian yang ditakutnya, antenanya, kepalanya, sayapnya, kakinya, atau badannya. Orang kita kan bisa lihat responnya, respon fisiknya dulu. Oh, ternyata mungkin bagian A sama B. Nah, itu yang kita edukasi ulang. Gitu. Tuh teman-teman yang takut sama kecoa datang sama teman Arya. Boleh nanti mungkin bagi teman-teman ada yang punya fobia ya, maka mungkin nanti bisa calling aja ke sekretariat DKJIKO atau ke saya pribadi, maka nanti kita akan lakukan terapi untuk fobia. Mana? Berarti prosesnya itu kayak gimana nih Kak? Untuk
terapi ya, karena saya kan ada, saya bilangnya adalah main terapi atau terapi pikiran bawah sadar atau pikiran. Untuk menterapi pikiran itu banyak cara, tidak harus tidur, tidak harus dengan hipnotis, bahkan dengan verbal pun bisa, dengan kita ngobrol pun bisa. Contoh gini deh, contoh ya, ini kita lakukan terapi. Tahu jeruk? Jeruk? Paling suka jeruk apa? Bali. Jeruk Bali, besar-besar ya. Yes. Tapi tahu jeruk pipis? Tahu. Jeruk limau? I know. Jeruk purut? I know. Dari ketiga jeruk ini yang paling gak enak yang mana? The last one, jeruk purut. Jeruk purut. Kalau jeruk purutnya di tangan saya pegang, saya buka, saya belah, saya kecil ke mulut. Apa yang terjadi? Asam dong. Nah, asam. Jeruknya ada nggak? Nggak ada. Tapi kenapa airnya bertambah? Itulah salah satunya. Itu salah satunya. Oke. Itu salah satunya. Maka saya bilang ini salah satu proses terapeutik. Kita tidak harus membuat dia langsung ke kondisi hipnosis atau tidur kan. Kita dengan cara ngobrol seperti ini, kita akan tahu polanya maksud pengarahnya kemana nih. Karena masing-masing orang karakter berbeda. Masing-masing orang kita maksudnya berbeda. Dan kita main hacker ini adalah kita harus tahu caranya gimana caranya untuk masuk ke karakter ini seperti apa, untuk masuk ke karakter ini seperti apa. Itulah letak probabilitasnya kita di situ. Oh, perlu berapa lama untuk satu orang yang fobia sama satu hal untuk diterapi supaya dia nggak fobia lagi? Tergantung tingkat fobianya juga ya, karena masing-masing bergantung ini. Ada mekanisme pikiran yang output dari terapi, ada yang langsung terjadi, ada yang sekarang gak ada apa-apa, 2 bulan ke depan ada, manfaatnya ada, maksudnya perubahannya ada bahkan yang di akhir. Jadi reaksi dari terapi itu tergantung pikirannya dia sendiri. Kalau pikiran dia bilang perubahan ini gak bijak buat dia gak akan terjadi itu semua. Makanya untuk melakukan terapi harus ada persetujuan atau kontrak antara si terapi dan si klien. Tujuannya pertama biar tidak ada pemikiran negatif atau rasa takut, rasa curiga, dan rasa yang bakal jadi metabol atau jadi penghalang. Karena harus ada belief, harus ada trust ya antara klien dan si terapis. Itu yang pertama benar harus dilakukan. Jadi dengan begitu ada dong orang-orang yang nggak bisa dihipnotis atau nggak bisa diterapi. Ada 2 orang yang nggak bisa dihipnotis. Ini 3, sorry. Ada 3 orang yang tidak bisa dihipnotis. Yang pertama anak kecil. Yang kedua orang gila. Yang ketiga anak mati. Ya kan mati pak. Ya, karena hipnotis bisa dilakukan ke setiap orang. Ya. Dan maaf yang terakhir penderita tunarungu. Kenapa? Karena tidak bisa melakukan komunikasi 2 arah. Inti dari hipnotis adalah komunikasi 2 arah. Itu intinya. Tapi kita tidak berkomunikasi dengan pikiran sadar. Kita berkomunikasi dengan pikiran bawah sadar. Dan saya yakin orang nggak tahu mana pikiran sadar, mana bawah sadar. Yes. Itulah makanya kita bilang main hacker. Orang-orang yang terbiasa tahu mana kondisi bawah sadar, mana kondisi sadar. Kondisi bawah sadar tidak harus tidur dan bukan tidur. Tapi kan kebanyakan di TV itu kalau misalnya ada acara hipnosis gitu ya, orang-orang pada tidur gitu. Oke. Kenapa mereka bisa tidur? Karena subjektifnya adalah tidur. Kalau subjektifnya lari, dia akan lari. Kalau subjektifnya teriak, dia akan teriak. Contoh kecil gini, pernah punya teman latah? Saat kita pecahin balon di depan dia akan ngomong sembarangan, benar? Tapi saat kita kagetin dengan kata door, dia akan mengulangi kata door juga. Atau saat kita kagetin dia sampai bilang lari, dia akan lari. Itu adalah sugesti yang masuk ke pikiran bawah sadar dan dilakukan oleh orang. Sama. Berarti orang latah itu suka mikirnya sih. Antara pikiran sadar dan pikiran bawah sadar ada pemisah disebut dengan filter mental atau critical factor. Filter mental ini adalah sebagai pagar yang benar-benar mengamankan informasi yang untuk masuk ke pikiran bawah sadar. Saat informasi sudah masuk ke pikiran bawah sadar akan dilakukan. Seperti tadi ya saya bilang, saat kita ngagetin orang latah, kita suruh dia lari, dia akan lari. Dan setelah dia sadar, dia akan balik lagi dari marah-marah. Ya kan? Pernah kayak gitu kan? Nah, itu terjadi atau enggak? Misalnya gini, namanya Vera ya? Iya. Pernah nggak, San? Apa kabar? Baik. Ini adalah proses hipnosis.
Really? Ya, saya yang bilang apa kabar sih tanda tangan. Ya kan tadi tangan bapak Tapi itu melakukan tanpa. Oh iya. Itu proses hipnotis. Proses yang dilakukan tanpa kita sadari. Tapi kan itu udah budaya bapak. Betul, tapi apapun namanya, di luar nggak ada budaya jabat tangan. Oh iya nggak ada. Tapi saat kita nyuri tangan, dia akan menerima tanpa dia berpikir mau ngapain. Itu yang disebut proses hipnosis. Oh. Itu simpel ya proses hipnosis. Oke. Jadi makanya sebenarnya ini yang orang ada, kita mengalami kondisi hipnosis itu 80% dari keseharian kita. Wih. Perlu bukti? Yes. Oke. Kalau bangun tidur, yang pertama dilakukan apa? Bangun. Nah, Buka mata. oke. Terus Ya bangun berdiri. dari bangun ke kamar mandi, Nah, apa yang dilakuin? jalan. Terus Ya udah jalan. nggak buka pintu? Ya buka pintu pasti. Nanti kan saat kita bangun tidur, buka pintu kamar, Nah, buka pintu kamar mandi, tutup Iya. pintu kamar mandi, buka baju, gantungan baju, Iya. ambil gayung. iya. Semua itu dilakukan tanpa disadari dan tanpa perlu perintah. Sesuatu yang otomatis. Tapi kan itu udah. Itulah proses hipnosis. Habit adalah proses hipnosis. Oh, oke. Iya juga sih. Pernah nggak mikir buka pintu gimana ya? Nggak kan? Nggak pernah. Cekrek aja buka. Karena udah biasa. Terus saat kita pakai baju, yang kita pikirin nanya mau pakai baju apa, bukan cara pakai bajunya seperti apa. Iya. Saat kita mau makan, yang kita pikirin bukan bagaimana makan, tapi mau makan dengan apa. Cara makannya memakai tangan seperti biasa. Itu adalah karena saya bilang 80% kita nggak menggunakan pikiran sadar. Itu udah berjalan dengan begitu aja. Gitu. Iya sih. Makanya saya bilang manfaatnya besar seperti itu kan. Hanya sayang banget orang-orang selalu berpikir nggak gunanya buat apa. Itu sayang banget karena mereka nggak tahu apa sih yang hipnosis. Yang mereka tahu adalah hipnosis adalah ilmu untuk untuk bongkar aib, hanya untuk lucu-lucuan, tapi istilahnya seperti itu. Dan untuk teman-teman yang punya kenalan orang hipnotis, kalau dia ngaku bisa hipnotis tapi cuma bisa bikin tidur, sorry, bilang ke dia belajar lagi. Hipnotis bukan tidur, ini saya garis bawahi. Dan jangan pernah bangga kalau kamu melakukan hipnotis, jangan pernah bangga kalau kamu udah bisa bikin orang tidur. Jangan pernah bangga. Tidur dengan bagian hasil dari hipnotis aja. Biar orang pun tahu gitu. Karena hipnotis bukan tidur. Hipnotis bukan tidur. Tidur adalah sugesti yang dihasilkan dari proses hipnotis tersebut. Gitu. Berarti hipnotis itu bukan tidur. Bukan. Berarti ketika Mas Arya nih kan sebagai pelaku hipnoterapi gitu ya, memasuki pikiran bawah sadar seseorang yang dilakukan untuk memasuki pikiran bawah sadar seseorang. Pertama, yang paling simpel adalah kita pengamatan ya. Kita ngamatin orang yang saya itu seperti apa, karakteristiknya seperti apa, terus kebiasaannya seperti apa. Sehingga setelah kita mengamati kita tahu dia ada, maaf bukan tekomat, tapi dia ada satu hal yang bisa kita jadikan peluang kita masuk di bagian sini. Ada celah gitu ya. Ada celahnya seperti itu. Itu kita cari dengan metode yang untuk karakter ini metodenya seperti ini. Gitu. Contoh gini, saya pernah punya pengalaman. Dia selalu bilang ke orang-orang kalau dia nggak bisa dihipnotis. Oke, saya nggak akan bisa dihipnotis mas, apapun yang terjadi. Oh siap, saya coba ngobrol nih. Saya coba ngobrol, saya putar sampai akhirnya saya dapetin salah. Akhirnya dia pun tanpa dia sadari, saya sudah membuat dia tersugesti seakan-akan pantat dia nempel di kursi tanpa melalui proses tidur tadi, ya, atau disebut dengan waking state. Kita menghipnotis dia dalam keadaan melek atau dalam mata terbuka ya, atau waking state. Yang saya lakukan, saya tidak membuat dia tidur, tidak. Saya tidak bilang kalau misalnya dia bodoh, enggak. Karena faktanya orang yang bisa mengakses pikiran bawah sadar adalah orang-orang yang pintar. Ya, saya ngobrol dan akhirnya dia tanpa dia sadari dia tidak bisa bangun dari kursi dia sendiri. Alhasil panik dong. Siapa sih yang nggak panik gitu? Orang tahu-tahu dari duduk nyaman ngobrol atau dia nggak bisa berdiri. Ya, basically dia bukan tidak bisa berdiri sebenarnya, tapi saya membentuk sebuah belief bahwa di pikiran dia pantat kamu nempel di kursi dan itu berat banget.
Saat pantat itu berat, kamu nggak akan bisa bergeser. Jangankan bergeser, jangankan bangun. Gerak aja kamu nggak akan bisa karena pantat kamu itu nempel dengan kursi. Dan itu real gitu. Seperti itu. Dan yang terjadi adalah ya itu terjadi di pikiran dia karena pikiran bawah sadar dia sudah mengiyakan sugesti dari saya. Dan yang pasti sugesti saya sampaikan dengan cara yang smooth, dengan cara yang samar. Itulah yang terjadi. Tapi kan tadi di awal ada orang yang nggak bisa dihipnotis karena maksudnya hipnotis itu berdasarkan kesadaran, maksudnya Betul. berdasarkan. Betul. Itu sadar. Kan dia bilang nggak mau. Gak mau karena pikiran sadar yang berbicara. Siapa sih yang mau hipnotis? Yes, nggak ada. Itu pikiran bawah sadar. Dengan adanya saya bilang orang yang bisa mengakses pikiran bawah sadar adalah orang pintar. Siapa sih yang mau dibilang pintar? Yes. Walaupun pikiran sadar kita bilang gue nggak bisa dihipnotis, karena bawah sadar sudah mengiyakan bahwa dia adalah orang pintar. Akhirnya dia mengiyakan saya untuk masuk ke pikiran bawah sadar. Caranya seperti itu. Salah satunya seperti itu. Oke. Tapi jangan coba di rumah karena semua orang bisa lakukan itu. Hanya Takutnya orang takut coba gitu ya. Tolong ya. Iya. Nah, tolong gitu. Karena banyak orang-orang yang belajar hanya maaf atau tidak. Saya tidak bilang atau tidak jelek tidak. Tapi atau tidak harus dibarengi dengan ilmu pengetahuan, dengan guru lah. Karena walaupun buku adalah gudang ilmu, tapi buku tidak bisa memberikan kata salah dan benar saat kita berproses, saat kita belajar. Gitu. Dan buku tidak akan bertanggung jawab atas penyimpangan yang kita pelajari. Itu yang dilewati itu aja. Harus ada yang membimbing. Enggak harus sih, tapi kalau bisa sih. Harus. Iya. Biasanya gini, orang, gue belajar hipnotis itu mahal, gunanya buat apa sih gitu? Sebenarnya sih ya, kalau saya pribadi bilang mahal murah bukan masalah mahal murahnya, bro. Manfaat bagusnya apa? Gitu. Kan ada, lo punya motor bagus, tapi kalau nggak guna buat hidup lo buat apa? Lo punya sepatu bagus, sepatu mahal, tapi nggak guna di hidup lo buat apa? Percuma lo punya sepatu mahal, tapi kalau makan pas pindah dari nyokap, kayak kasar gitu. Sama seperti itu, bro. Itu aja, jadi yang namanya ilmu, apapun ilmunya, apalagi kan saya bilang seni hipnosis ya, nah, saya gak bawa seni ini adalah seni kita untuk berkomunikasi. Nanti efeknya adalah ke public speaking. Bisa kita memperbuat bisa memperkuat skill kita dalam public speaking. Itu pertama. Yang kedua, seni hipnosis juga bisa untuk parenting. Ya, pola didik anak, pola asuh itu bisa. Itu berlaku untuk para guru, para orang tua, para ibu dan bapak yang masih muda ya. Yang muda itu penting karena kestabilan emosional antara pikiran sadar dan bawah sadar harus. Mari kita tanamkan. Karena kenapa saya bilang seni? Karena ini adalah seni. So mangga mau sharing, ngobrol, memang enggak gitu. Kita ngobrol. Karena ini adalah seni adalah sesuatu yang berbentuk keindahan. Keindahan hipnotis itu bukan tidur. Tapi kan lucu kalau orang itu pada tidur gitu. Tapi kan kegunaannya juga. Kan nggak mungkin kalau saat kita terapi kita bikin dia nggak bisa berdiri kan nggak lucu gitu kan. Kan gitu. Karena kebanyakan maaf para praktisi hipnotis panggung yang kurang beretika, saya garis bawahi kurang beretika, itu malah memperburuk citra hipnotis tersendiri. Kayak contoh. Ada beberapa kasus yang pernah saya temuin, ada orang menjadi trauma hanya karena dia pernah menjadi subjek itu orang yang diajak main, pernah jadi subjek seseorang bermain di panggung. Yang parahnya adalah dia dijadikan subjek untuk dibikin malu. Ya, ternyata seperti itu ya, bikin malu yang berlebihan. Tapi si hipnotis itu lupa untuk memberikan hal yang berupa feedback positif, sehingga begitu dia selesai dari proses hipnosis, yang ada di otak dia adalah, aduh, gue jadi bahan tertawaan, aduh, gue jadi bahan untuk dipermalukan, dan itu berefek terhadap psikologi dia jadinya. Dia jadi minder, dia jadi murung. Dia kalau bahasa sekarang sih insecure ya, kalau bahasa sekarang insecure ya, dia jelas seperti itu gitu. Dan akhirnya saya pribadi akhirnya sebagai seorang terapi dan sebagai seorang hipnotis saya meminta maaf kepada dia. Karena apa? Dia mengalami sesuatu yang tidak harusnya jalan. Makanya untuk para praktisi hipnotis, saya tekankan tolong perhatikan juga kondisi klien ke depannya atau kondisi si
cubit gitu Pak, tolong. Boleh Anda pakai dia untuk bermain di panggung, boleh. Tetap jaga etika, jaga juga nama si klien tersebut. Jangan pernah tinggalkan trauma gitu, karena itu susah bro ngelanginnya gitu loh. Jadi jatuhnya kayak bullying gitu. Nah gitu. Kalau orang jadi korban bullying, kalau mental dia kuat beda urusan. Iya, benar. Kalau dia sudah merasa dipermalukan dan akhirnya dibully sama orang, ya maaf. Ambiar, Iya, benar. ambiar gitu, kasihan gitu. Kasihannya situ aja sih gitu. Oke, bentar nih Bang. Ada dari Van Adi 94, katanya lagi bahas apa? Kita lagi bahas mengenai seni dari hipnosis dan manfaatnya di kehidupan sehari-hari. Dan juga ada salam nih untuk Om Arya katanya. Mantap, ada Om Guru dari F_Bisri. Oh, ya. Sukses selalu Om Arya. Thank you. Nah, sekarang masih penasaran nih, kenapa anak kecil nggak bisa dihipnotis? Karena pola bahasanya belum. Jadi seni hipnosis adalah seni pola bahasa, ya. Seni komunikasi, seni verbal, yang mana anak kecil perbendaharaan katanya masih sangat yang dia dan Tuhan yang tahu. Gini, kayak contoh gini, saat kita bilang Dek makan, anak akan bilang Mah, mama. Anak nggak akan ngerti makan. Dek minum, dia diem. Tapi giliran Mah, nenek, kita mau ngomong apa? Bayangin kalau saya mensugesti, Dek, besok kamu jadi orang yang pintar ya. Dia akan bingung, pintar seperti apa sih? Karena apa? Di database di pikiran bawah sadar dia masih sedikit banget. Gitu. Contoh, kita udah tahu mana baik mana buruk. Anak kecil nggak tahu. Jangan baik buruk dia warna aja dia belum tentu tahu gitu. Itu kan gimana? Salah satu kendalanya adalah karena perbendaharaan kata dan pola bahasa yang berbeda. Kecuali bisa anak kecil bisa dihipnosis atau bisa diterapi. Yang menterapi bukan orang lain, melainkan orang tuanya. Orang tuanya mempelajari tentang parenting atau persuasif parenting atau apa parenting atau apapun bahasanya. Parenting yang memaksimalkan pikiran bawah sadar itu bisa. Nanti yang dipergunakan bukan sugesti verbal, melainkan sugesti non verbal. Non verbal itu apa sih? Emosi yang positif, touching, hugging, kissing, itu bagian dari emotional communication. So ada range usia untuk bisa anak? Enggak ada. Selama orang tua dan anak itu masih punya hubungan emosional yang kuat, itu kan ada. Oke, ada salam lagi nih untuk Bang Arya dari Regina M. F. Kapan kita collab bareng nggak? Semoga kita dapat langsung. Aturlah. Selain untuk hiburan dan terapis, hipnotis bisa digunakan untuk apa? Pertanyaannya, sebenarnya saya bosan sama pertanyaannya apa? Saya balik pertanyaannya deh. Di kehidupan apa yang nggak menggunakan pikiran? Nah, itu berarti pakai semua. Alright. Karena semua hal menggunakan pikiran. Iya. Hipnosis adalah ilmu yang mempelajari tentang pikiran. Jangan salah, hipnosis bisa masuk ke dunia ekonomi. Makanya ada yang disebut dengan marketing. Pola komunikasi untuk memperkuat daya jual atau daya beli atau daya melobi. Dari pola bahasa kan? Iya. Ya kan? Terus ada juga mungkin orang kata ya untuk bagian pertanian. Hipnosis bisa dipakai. How? Di barat ada sebuah penelitian tentang tiga pohon yang ditanam dalam satu pot. Yang bedanya pot A selalu disiram dengan air susu, tapi selalu dikasih tulisan negatif yang berhubungan dengan hal negatif. Misalnya ya bahasa kasar lah, itu disiram dengan susu, tapi dituliskan tulisan kasar. Yang di tengah dipupuk dengan benar-benar baik, ya, tapi ditambah dengan sumpah selapah. Yang terakhir hanya disiram dengan air biasa, dengan pupuk yang standar, tapi selalu disapa oleh si pemilik. Kamu pohon yang bagus, pohon yang cantik, nanti saat kamu berbuah akan berbuah yang manis kan, dan akan sangat lembut.
Dilakukan terus-menerus sampai ketiga-tiganya benar-benar berdua. Dan lucunya hanya yang terakhir yang benar-benar terus. Mereka diposisikan di posisi yang sama, mendapatkan matahari yang sama. Itulah yang penting. Kenapa? Saat kita berhubungan dengan emosional itu akan terhubung dengan apapun di alam semesta. Sampai sejauh itu sih. Tapi ya kita nggak sejauh itu dulu ya. Tapi ini salah satu eksperimen. Boleh dicek di Google kalau saya. Is it real experiment? Ya, boleh dicek. Itulah hebatnya afirmasi atau sugesti. Dan juga di Jepang ada sebuah penelitian tentang air zam-zam. Apa sih air zam-zam? Di Arab itu. Setelah dibawa ke Jepang dan diteliti, ternyata kristalisasinya lebih bagus. Oh wow. Kenapa bisa begitu? Karena pertama jelas di tanah sana berapa puluh ribu orang yang melakukan sholawat atau hal-hal positif, afirmasi positif, sehingga terbentuklah kristal tersebut. Jadinya air itu paling murni, salah satu yang paling murni. Itu Jepang loh ya, rasanya. Itu Jepang loh. Oh iya Riga katanya. Sorry mas, namanya Riga katanya, Riga MF bukan. Oh Riga, oh iya. Karena kamu boleh sama-sama dulu. Oh iya Riga. Si Riga oke. Apa kabar? Ini orang Bandung soalnya dia. Dia itu salah satu magician yang tidak mengakui kalau dia magician. Dia itu salah satu magician yang saya kenal. Dia salah satu anak muda yang sebenarnya otaknya gila. Ya, dia kreatif. Cuman dia itu selalu punya belief, dia selalu terkunci sama kayaknya gue gak bisa deh. Wah, dengerin tuh. Buat tiga, semangat. Oke. Dia salah satu orang hebat ya saya pribadi bilangnya. Maka sendiri itu usia semuda itu imajinasi dia udah bagus. Dia sudah punya, dia bisa bukan dikit deh sebuah dia punya skill berlebihan, punya kelebihan di bagian editing video dan dia menjadi salah satu editor artis. Saya sebutin ya karena saya bukan reality ini. Oke. Terakhir nih, Bang Arya, sebagai seorang hipnosis menanggapi fenomena yang lagi akhir-akhir ini terjadi di gimana? Untuk pandemi ya, ini saya nggak mau ngasih saran apa, saya mau ngasih satu cara nih biar kalian terbebas dari yang namanya bosan, dari yang namanya stres ya. Biasanya pasti stres. Contoh gini, pertama kita rilis emosi yang ada di diri kita, emosi negatif. Saya selalu melakukan dengan hiperventilasi. Hiperventilasi itu adalah teknik kita menarik nafas dari hidung panjang, pelan kita dari mulut. Ditambah dengan afirmasi, saat saya menarik semua udara ke paru-paru saya buang emosi negatif yang ada di diri saya. Lakukan itu terus-menerus sampai kita benar-benar merasa plong, merasa lega. Percaya nggak percaya, cukup lakuin deh. Kalau emang kamu lagi kesel, emosi, marah, dengki apapun, coba lakuin. Ya. Karena balik lagi, baik buruk kehidupan itu kemudian buat. Dan satu lagi, ini terakhir. Kalau kita sama-sama tahu pikiran, mindset itu bisa kita bentuk, bisa kita arahkan. Kenapa kita harus menjadi orang yang diarahkan oleh pikiran tersebut? Take control of your life. That's right. Dengerin tuh, hyperventilasi sama take control of your life. Oke, makasih banyak Mas Arya untuk waktunya. Dan makasih juga udah berbagi sama podcast Dika Ciko. Thank you. Teman-teman yang nonton juga thank you untuk Mas Riga, Mbak Isri, Mbak FB Isri, dan teman-teman yang lainnya. Makasih udah nonton, makasih banyak. Dan Vera undur diri dan Mas Arya juga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.